Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas pertemuan 2, masih materinya tentang packbed reaktor. Untuk pertemuan 2 kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan 1 dan juga membahas dua soal yang kemarin sempat dicoba untuk dikerjakan. Soal yang pertama adalah soal nomor 19.13, di mana dengan data-data properties dan termodinamik yang sama dengan example 19.11, kita diminta untuk menghitung jika kondisinya menggunakan pure, umpannya itu adalah pure A. Jadi tidak ada tidak ada inertnya, jadi benar-benar 100% senyawa A dengan konversi XA sebesar 0,85 di dalam suatu reaktor yang mengikuti kondisi optimal temperature progression. Karena di sini disebut optimal temperature progression, maka bukan berarti prosesnya ini harus dilakukan pada kondisi suhu yang maksimal gitu ya, tetapi kita harus mendapatkan suhu optimal yang bisa digunakan sebagai temperatur operasi pada proses di desain problem 19.13. Sebelum ke situ, di sini saya masukkan lagi screenshot dari buku Levenspiel chapter 9 yang harusnya kalian pasti sudah pernah mempelajarinya di teknik reaksi kimia 1. Chapter 9 untuk Levenspiel itu membahas tentang temperatur effect terhadap desain reaktor itu sendiri. Jadi chapter 9 itu judulnya Temperature and Pressure Effects. Nah, di chapter 9 itu ada dijelaskan tentang optimum temperature progression. We define the optimum temperature progression to be that progression which minimize V per FA0 for given conversion of reactant. Jadi optimum temperature progression itu fungsinya adalah untuk meminimalisasi nilai perbandingan antara volume dengan FA0 untuk memberikan konversi terhadap reaktan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pernyataan bahwa the optimum temperature progression in any type of reactor is as follow. At any composition, it will always be at the temperature where the rate is a maximum. Jadi, optimal temperature progression itu bukan berarti temperatur operasinya itu berada pada kondisi maksimal, tetapi adalah pada temperatur yang memberikan laju reaksinya itu maksimum. Jadi kalau misalnya kalian melakukan research, kemudian diminta untuk kalian ingin menentukan suhu optimal misalnya, atau waktu ekstraksi optimal, atau mungkin tekanan yang optimal, itu bukan berarti kalian harus menentukan suhu operasi atau tekanan operasi yang paling tinggi atau yang paling maksimal, tetapi menentukan suhu dan atau tekanan yang paling akan menghasilkan konversi tertinggi atau akan menghasilkan produk terbaik. Itu yang perlu dipahami dulu dari soal ini. Setelah itu di chapter 9 juga di gambar 9.5 di situ menggambarkan operating lines for minimum reactor size. Jadi menentukan ini adalah garis operasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan ukuran reaktor yang seminimal mungkin. Jadi yang namanya desain reaktor seperti di problem 19.13, desain reaktor itu adalah kita yang menentukan sendiri kondisi reaktor itu seperti apa, tapi tetap berpegangan kepada rules yang ada dalam proses perancangan reaktor itu sendiri. Jadi yang namanya desain itu berbeda dengan dengan proses atau operasi matematika basic. Misalnya penjumlahan itu kan hasilnya sudah pasti 1 ditambah 1 pasti hasilnya sama dengan 2. Nah, kalau desain itu tidak seperti itu. Atau misalnya matematika yang basic, kita disuruh menghitung luas dari persegi panjang. Itu kan pastinya panjang dikali lebar. Kalau misalnya kalian salah memasukkan rumus, itu otomatis salah. Nah, tapi kalau proses desain, itu dia tidak saklek seperti itu. Jadi ada opsi-opsi yang bisa kita pilih supaya kita bisa menghasilkan yang paling efisien. Nah, jadi desain pabrik, misalnya desain reaktor, misalnya si A dan si B itu menggunakan
asumsi yang berbeda. Apakah si A itu pasti benar atau si B itu pasti salah, itu tidak seperti itu untuk desain. Keduanya mungkin benar secara perhitungan, tetapi nanti yang dipilih adalah yang mana yang paling menghasilkan hasil desain yang paling efisien. Dan tentunya kalau misalnya kita ingin membangun pabrik, pihak klien itu pasti dia akan memilih desain yang lebih menghasilkan hasil yang efektif dan optimum, tapi menggunakan modal atau cost yang rendah gitu. Nah, di figur 9.5 ini kita bisa melihat gambar operating lines untuk tiga keadaan. Yang pertama adalah reaksi reversible, kemudian reaksi yang reversible tetapi bersifat endotermik, dan yang ketiga adalah reversible dan eksotermik. Pada kondisi reversible eksotermik, karena di example 19.11 ya, example, saya buka dulu bukunya. Example 19.1 maksudnya yang waktu itu kita gunakan sebagai contoh. Di example 19.1 itu sudah dijelaskan bahwa pada bagian preliminaries for a set of problems dealing with single packed bed reactor halaman 438 dikatakan bahwa single catalytic packed bed reactor didesain untuk mentreatment 100 mol per second dari reaktan A dan menghasilkan produk R. Umpan gasnya masuk pada tekanan 2,49 MPa dan suhu 300 Kelvin. Maksimum allowable temperaturnya 900 Kelvin dan produk streamnya tersedia dengan suhu 300 Kelvin. And the thermodynamics and kinetics of the exothermic reaction. Jadi prosesnya, reaksinya adalah bersifat eksotermik. Sehingga kita menggunakan gambar yang paling kanan ini karena sifatnya eksotermik. Nah, untuk eksotermik, reaksi eksotermik itu ada yang disebut dengan locus of maximum rates atau best path. Best path ini adalah bagian jalur yang paling terbaik yang bisa dipilih untuk suatu reaksi eksotermik reversible yang mengikuti optimum temperature progression. Jadi, kalau kalian melihat figur 19.11 yang ada di halaman 437, maka di situ kita bisa menentukan titik-titik lokus maksimum rates-nya yang bisa diambil. Jadi, karena problem 19.13 itu meminta reaktornya mengikuti optimum temperature progression, maka kita harus mengambil, dan kebetulan reaksinya itu eksotermik, maka yang diambil adalah jalur terbaik, kondisi optimum yang terbaik. Kondisi optimum yang terbaik itu mengikuti dari locus maksimum rates-nya ini. Nah, seperti ini. Untuk menentukan locus maksimum rates-nya, maka kita membuat puncak ya, menghubungkan puncak-puncak dari setiap garis RA. Jadi kan kemarin udah dijelasin kalau yang lengkungan-lengkungan ini adalah menunjukkan nilai min RA. Kemudian untuk mendapatkan locus optimum temperature progression, maka kita harus menghubungkan titik dari puncak pada setiap nilai garis yang menunjukkan min RA. Sehingga nanti ketika dihubungkan, dia akan membentuk locus. Jadi nih, garis ini yang melengkung, ini disebut dengan locus pada kondisi optimum temperature progression. Seperti kalau kita lihat di sini bentuknya kan sama ya, seperti yang ada di slide sebelumnya tadi ini. Nah, ini sama kan bentuknya. Jadi dia meningkat. Gitu. Karena dia eksotermik, maka kalau suhunya tinggi sekali di bawah itu, maka dia konversinya itu juga rendah. Karena dia melepas panas kan. Jadi semakin tinggi suhu, maka dia konversinya juga rendah. Di sini untuk yang exothermic optimum temperature progression, kita mulai titiknya itu dari suhu maksimumnya atau allowable temperature maksimumnya. Kalau di problem 19.13 maka itu adalah pada titik 900 Kelvin. Jadi di sini kita ambil, di sini kan data untuk 900 Kelvin, kita titikin dulu, kemudian ini juga puncaknya di sini juga, di sini, dan di sini. Kemudian disambungkanlah garis-garisnya ini. Nah, karena ini adalah, saya udah jelaskan tadi bahwa kita itu mendesain, bukan menggunakan operasi basic matematika, yang mana ketika kita membuat titik di sini mungkin aja dari
1-2 orang itu pasti akan beda-beda titiknya. Apalagi ini kan saya buatnya langsung saya buat di PowerPoint-nya, jadi mungkin kurang presisi. Mungkin aja saat memberikan titik di sini ada yang agak ke sini, agak ke kiri sedikit, atau ada yang agak ke kanan sedikit, itu tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Jadi nanti kalian ketika di sini terus bertanya, Bu, gimana ya cara membuat titiknya ini supaya tepat? Kalau saya bergeser sedikit, apakah akan mempengaruhi hasilnya? Ya akan berpengaruh, tetapi dalam yang namanya desain itu nggak ada yang benar-benar presisi 100%. Pasti akan ada error atau selisih dan perbedaannya. Nah, setelah itu kita diminta tadi diketahui di soal, setelah kita membuat lokusnya nih, kita hubungkan, kemudian kita diminta untuk XA-nya sebesar 0,85. Di sini kan 0,85. Dari 0,85 kita tarik garisnya sampai dia menyentuh titik dari lokus itu. Karena dia 0,85 maka dia stopnya di sini. Kalau misalnya dia 0,9 maka beda lagi kan, dia akan menyentuh garis yang lengkungan yang di atasnya. Nah, dari 0,85 ini kemudian stop di titik yang lokusnya ini. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, kemudian dapatlah temperaturnya. Jadi konversi 0,85 itu dengan kondisi operatornya kondisi reaktornya itu mengikuti temperatur optimum progression, maka konversi sebesar 0,85 itu dicapai pada saat suhunya 750 Kelvin. Setelah itu kan kita perlu untuk menghitung berat katalisnya. Nah, untuk menghitung berat katalis itu kan kita harus menghubungkan antara konversi dengan 1/min RA. Sehingga untuk membuat grafik 1/min RA versus XA itu kan kita perlu nilai-nilai XA yang lain. Karena itu kita bisa menarik garis, membuat garis yang sama dari konversi dari XA 0,85 sampai XA-nya itu 0. Jadi di sini setelah 0,85 kita ambil lagi yang 0,8 sama prosedurnya dihubungkan sampai ke titik lokusnya, kemudian ditarik ke bawah, kita dapat suhunya, kemudian 0,7, kemudian yang berikutnya di 0,6 berapa nih? 0,57 ya, 0,57. Ini sebenarnya kalian bisa lebih jelas kalau kalian menggarisnya langsung di buku atau di grafiknya. Kalau ini kan saya bikin garisnya di PowerPoint ini kan. Jadi kalian bisa hubungkan, sekali lagi diulangi ya. Setelah tadi menghubungkan 0,85 dengan titik lokusnya, kemudian ditarik ke bawah, itu dapat suhunya 750 Kelvin. Nah, untuk mendapatkan grafik min 1/RA versus XA, maka kalian harus menghubungkan lagi lokus yang ada di bawahnya dengan konversi dan temperaturnya. Sehingga kalian bisa dapat, oh kalau misalnya ditarik ke kiri, konversinya 0,8, itu suhunya 775. Nanti di lokus yang kedua sama dihubungkan seperti itu dan seterusnya sampai ke lokus yang di titik suhu 900 ini konversinya sebesar XA-nya 0,32 sampai 0,33 lah ya di sini. Setelah dapat datanya itu, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Tabel ini yang akan kita jadikan grafik itu kan adalah nilai XA versus min versus 1/min RA. Kemudian karena profil suhunya pada kondisi optimum progression, maka diasumsikan pada desain ini tidak perlu ada aliran recycle karena optimum progression itu yang kita tahu tadi bahwa di slide 2 tadi disebutkan bahwa optimum temperature progression itu adalah jalur yang terbaik. Karena dia sudah jalur yang terbaik, maka pasti yang konversi yang dihasilkan itu udah konversi yang terbaik dan laju reaksinya juga sudah yang terbaik. Jadi tidak perlu dilakukan aliran recycle lagi. Nah, sekarang gimana cara menghitung untuk memasukkan ke dalam persamaan ini? Kan berat katalis itu untuk packed bed reaktor rumusnya adalah W sampai dengan FA0 integral X0 dx per min RA. Untuk memudahkan integral ini, karena kalian sudah punya data dan punya grafik, maka nilai integral 0 ke X dx min RA itu
itu sama dengan luas area dari si grafiknya ini. Kalau kalian ingat, mungkin kalian pernah belajar di kalkulus atau di matematika teknik kimia, ada yang ada yang namanya metode untuk menghitung area under the curve. Jadi menghitung area di bawah kurva. Caranya adalah didapatkan dengan menghitung luas area pada grafik di bawah kurvanya ini, di dalam kurva ini. Nah, bagaimana prosedur perhitungannya untuk menghitung ini? Itu ada berbagai macam metode ya, ada yang menggunakan trapezoidal rule, ada yang menggunakan Simpson rule, dan lain-lain. Bahkan juga mungkin ini bisa diselesaikan dengan programming MATLAB. Nah, ini kemudian saya coba untuk merefresh kembali. Mungkin kalian ada yang lupa dengan cara menghitung area di bawah kurva. Ini diambil dari buku Engineering Mathematics edisi 4. Nanti saya share ke kalian bukunya. Di sini saya memilih untuk mengcapture tentang pengukuran dengan menggunakan metode trapezoidal rule. Di mana persamaannya, luas areanya itu sama dengan width of interval. Jadi interval dari data yang kita punya dikali dengan setengah, dikali dengan setengah dikali first plus last ordinate. Jadi ordinate yang pertama dan ordinate yang terakhir ditambah dengan sum of remaining ordinates, ditambah dengan penjumlahan dari semua ordinate selain ordinate awal dan ordinate akhir. Sebagai contoh di sini untuk merefresh ingatan kalian, di sini ada data misalnya antara time versus speed. Kemudian di sini ordinatnya width of intervalnya itu 1. Jadi jeda antara data pertama, data kedua, dan seterusnya itu 1. Jadi ini kan 0 ke 1, selisihnya 1, terus 1 ke 2, ini 1, dan seterusnya. Itu adalah width of intervalnya, jadi 1. Kemudian first ordinate-nya itu adalah first ordinate itu adalah 0. Kan di awalnya, data awalnya adalah 0. Jadi 0. Kemudian last ordinate-nya adalah 24. Data yang terakhir adalah nilainya 24. Kemudian sum of remaining ordinates. Di penjumlahan dari ordinates di antara first dan last ordinate. Jadi di sini ada 2,5 tambah 4, 5,5 sampai 20,25. Angka-angka ini adalah nilai dari speed-nya atau y-nya kan. Di sini kan 24 nih, titiknya di sini. Jadi dapat luas areanya sebesar 58,75 meter. Ini kalau yang menggunakan trapezoidal dengan width of intervalnya itu seragam ya. Syaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya width of intervalnya itu di sini 1, terus ke sini tiba-tiba datanya 4, terus di sini 10, misalnya di sini 15, itu nggak bisa dikerjakan dengan trapezoidal rule ini. Nah, karena data kita tadi yang di awal itu dari menarik garis di figur 19.11 itu tidak bisa diselesaikan dengan trapezoidal rule, ini kan loncat-loncat nih data sumbu X-nya. Jadi width of intervalnya itu nggak bisa dikerjakan dengan trapezoidal, karena dari 0,85 loncat ke 0,78, ke 0,7, ini kan intervalnya itu berbeda-beda. Sehingga untuk bisa diselesaikan dengan trapezoidal rule, data ini kemudian saya modifikasi dengan membuat width of intervalnya itu menjadi saya perbanyak gitu. Jadinya ini width of intervalnya menjadi 0,05 dari 0,85, 0,80, 0,75, 0,70 sampai ke data ke 0. Nah, gimana cara mendapatkan sepermin RA pada data 0,8? Ini caranya mudah sekali, cukup dihitung dengan menggunakan rumus interpolasi. Setelah diinterpolasi, kemudian dapat data ini yang lengkap, baru dibuat grafik. Nah, jadi kalau metode trapezoidal rule itu, semakin width of intervalnya itu semakin kecil, maka hasil perhitungannya itu akan semakin presisi. Nah, ini juga equation dari trapezoidal rule, tapi ini saya screenshot dari buku appendixnya Vogler, sama aja rumusnya sama yang tadi bukunya si Engineering of Mathematics itu. Di sini width of interval kita sebesar 0,05. Kemudian dimasukkan ke persamaan, width of interval 0,05, kemudian first ordinate-nya 0, ini kan 0 kan first ordinate-nya, terus last ordinate-nya adalah 20. Ini first ordinate, ini last ordinate-nya
0 plus 20 dibagi dengan 2, ditambah dengan sum of remaining ordinates, ditambah dengan ini semuanya, datanya yang data kedua sampai data yang ini kedua terakhir. Nah, itu dapat nilainya sama dengan 2,504. Ini adalah luas area under di bawah kurva yang bisa kita gunakan sebagai menggantikan nilai integral 0 ke x dx min RA. Sehingga untuk mendapatkan berat katalis, nilai ini tinggal dikalikan dengan nilai FA0-nya, yaitu 100 mol per second. Untuk satuan dari dx per min RA, ini adalah satuannya kilogram second per mol. Dapat satuannya itu dari grafik figure 19.11, di mana di situ disebutkan bahwa min RA, jadi kan di situ ada box kecil di atasnya, min RA sama dengan K1CA min K2CR dengan satuannya mol per kilogram katalis kali second. Karena di sini min RA-nya itu sebagai pembagi, jadi seper min RA, maka satuannya itu yang tadinya mol per kilogram kali second jadi kilogram kali second per mol, kemudian dicoret mol per secondnya dengan second per mol, jadinya 250,4 kilogram. Ini adalah berat katalis yang dibutuhkan untuk reaktor yang kita desain dengan optimum temperatur progression. Setelah itu kita harus menghitung kebutuhan panas yang diperlukan untuk sebelum umpan masuk ke reaktor. Kondisi umpannya murni senyawa A dengan laju alir 100 mol per second, kemudian bisa dihitung dengan rumus panas sensibel Q1 sama dengan N kali Cp kali delta T. N-nya sama dengan FA0-nya 100 mol per second karena dia pure senyawa A, dikali dengan Cp 40 joule per mol Kelvin, dikali dengan delta T. Nah, di sini sebelum masuk ke reaktor kan tadi dari gambar lokus yang kita dapatkan itu kan kondisi awal dari saat konversinya 0 itu pada suhu 900 Kelvin. Karena itu harus dipanaskan dulu umpannya, karena umpannya tersedia dengan suhu 300, maka T2 min T1 900 min 300 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 6 joule per second atau sama dengan 2,4 megawatt. Setelah itu kita tahu reaksinya ini adalah eksotermik dan suhu keluarnya itu lebih rendah, yaitu 750 Kelvin. Dapat dari grafik kan tadi setelah kita menghubungkan lokus untuk konversi 0,85 itu suhunya 750 Kelvin. Karena suhunya ini lebih rendah suhu keluarnya, maka kita tahu berarti reaktor itu panasnya harus diambil supaya suhu produk yang keluar itu lebih rendah daripada suhu input yang masuk. Dan juga karena reaksinya itu eksotermis kan. Kalau reaksinya eksotermis terus panasnya itu kita tidak remove dari reaktor, maka konversinya tidak akan bisa tercapai yang 0,85 ini. Tuh. Nah, jadi untuk menghitung nilai Q2 itu harus menggabungkan antara panas sensibelnya, perubahan suhu kan, awalnya 900, terus outputnya kita pengen jadi 750. Jadi menggunakan rumus N kali Cp kali delta T. Tapi di sini juga ada panas reaksi yang terjadi. Karena kita mengeluarkan atau meremove suhunya itu langsung dari reaktor itu. Nah, di sini kan karena dia eksotermis, maka ada panas dari reaksinya yang bisa kita hitung dengan menggunakan data delta HR. Nah, data delta HR-nya ini harus dikali dengan nilai konversinya XA-nya 0,85 dan dikali dengan FA0 atau N-nya sama dengan 100 mol per second. Di sini nilai delta HR kalau kalian lihat di figur 19.11 itu ditulis bahwa delta HR-nya sama dengan minus 800.000 joule. Jadi di sini delta HR-nya itu minus 80.000. 100 kali 0,85 dikali minus 80.000. Nah, hasilnya dari penjumlahan kedua panas reaksi dan panas sensibel ini didapatkan bahwa Q2-nya adalah minus 7,4 kali 10 pangkat 6 joule per second atau sama dengan minus 7,4 megawatt. Di sini Q-nya negatif karena menunjukkan bahwa panas itu keluar dari sistem, makanya nilainya negatif. Kalau kalian ingat mungkin ya dari pelajaran termodinamika, jadi kalau panas di
input atau dimasukkan ke sistem itu kan positif, tapi kalau panasnya dikeluarkan dari sistem itu sendiri maka nilainya menjadi negatif. Itu untuk 19.13. Kemudian kita lanjut ke problem 19.15. Di sini kondisinya diganti menjadi umpannya terdiri dari 20% A dan 80% inert di dalam suatu reaktor adiabatik, dan outletnya itu konversinya 0,75 dengan suhunya 825 Kelvin. Jadi outputnya sudah ditentukan. Kita tidak perlu menentukan kondisi operasi outputnya. F0-nya 100 mol per second, sama seperti yang soal sebelumnya, tetapi FA0, laju alir untuk senyawa A-nya saja, itu 20%-nya saja, karena di sini 80%-nya adalah inert. Jadi 20% kali 100 mol per second sama dengan 20 mol per second. Nah, diketahui kan di sini A itu 20%, inert itu 80%. Tapi belum diketahui molnya itu berapa. Kalau di yang ini kan laju alirnya kan, bukan molnya. Di sini kita bisa asumsikan mol totalnya itu sama dengan 5. Kemudian mol A, karena dia 20% dari mol total, maka 20% kali 5 jadinya 1 mol. Kemudian mol inertnya itu sama dengan 80% dikali 5, hasilnya adalah 4 mol. Di sini kenapa bisa dapat mol totalnya 5 mol? Karena saya mengasumsikan bahwa mol A-nya itu sama dengan 1 mol. Ketika mol A itu sama dengan 1 mol, dan mol A itu adalah 20% dari mol total, maka kita bisa mengetahui bahwa mol totalnya itu sebesar 5 mol. Dari sini, kemudian step selanjutnya sama seperti example 19.1, jadi CP-nya dikalikan dengan mol totalnya, 40 kali 5 sama dengan 200, masukkan ke perhitungan slope, CP min delta HR. Nah, tadi kan di slide sebelumnya dijelaskan bahwa delta HR-nya itu dari grafik nilainya minus 80.000. Karena di perhitungan untuk slope ini equation-nya adalah minus delta HR, makanya di sini nilainya jadi positif. Sama dengan 1/400 slope-nya. Dari nilai slope yang didapat itu, kemudian di sini kita plot dulu ya di grafik ini. Tadi di soalnya diberitahu bahwa outputnya itu konversinya 0,75 XA-nya. Kemudian temperaturnya itu 825 Kelvin. Nah, ini saya gambarnya langsung di PowerPoint, jadi mungkin nanti hasilnya angkanya itu agak berbeda ya kalau kalian coba kerjakan sendiri dengan menggaris di gambarnya langsung. Punya saya ini mungkin akan sedikit kurang akurat. Jadi nanti kalian coba sendiri kerjakan di rumah, kalian garis, benar nggak ketemunya di titik yang ini. Nah, kalau yang saya coba garis di PowerPoint ini menghubungkan antara XA 0,75 dengan suhu 825, itu ketemunya di garis RA yang ini nih titiknya, di mana di sini min RA-nya itu sama dengan 0,05 hasilnya, angkanya 0,05. Tapi nanti kalian dicek lagi ya, coba hubungkan di gambar kalian yang ada di buku kalian. Dari situ kemudian saya bisa mendapatkan nilai ini yang ada di grafik. Jadi dari 0,75 XA dan 825 Kelvin, kemudian saya hitung menggunakan slope-nya 1/400 dengan rumus perhitungan slope yang sudah pernah saya share di grup WhatsApp. Di sini didapatkan bahwa ketika XA-nya 0, maka temperaturnya itu adalah pada titik 525 Kelvin. Nah, di sini saya plot, jadi di sini titik awalnya dengan XA 0,75 dan suhu 825 Kelvin, titik awalnya di sini. Kemudian ini kalau misalnya ditarik garis lurus untuk kondisi 0 itu pada 525, jadi di titik ini 525, di sini bisa ditarik garis. Nah, setelah ditarik garis itu tadi, terjadi garis linear kan, pada garis linear itu kemudian kita bisa menghitung data antara XA dan suhu yang bervariasi dari XA 0,75 sampai XA ke 0.
Di sini saya mencoba untuk mengambil data dengan width intervalnya itu sebesar 0,5 width intervalnya. Nah ini karena saya menggarisnya langsung di PowerPoint ya, jadi kayaknya ini kurang tepat. Misalnya ini 0,7 kan garisnya kurang ke bawah sedikit. Terus yang 0,6 juga, 0,5 juga berada di titik 0,51. Nah ini nanti kalian bisa kerjakan ulang, terus dicoba digambar di grafik aslinya, nanti hasilnya mungkin akan sedikit berbeda dengan yang saya kerjakan. Atau mungkin bisa juga agak jauh berbeda. Yang penting di sini saya menjelaskan step-stepnya gimana caranya supaya bisa menghasilkan desain reaktor ini. Gitu. Jadi mungkin di sini datanya juga kurang akurat ya. Jadi dari XA 0,75 sampai 0 dengan width intervalnya 0,5 di sini saya tarik dari 0,7 kemudian ke sini kemudian dapat nilai suhunya dengan menggunakan data yang ada di tabel ini. Nah, data dari tabel ini kan bisa kita hitung dengan menggunakan slope 1/400 ini kan. Dari slope 1/400 kita bisa dapat data ketika XA-nya 0,65 nanti slope-nya itu berapa. Bisa di sini dihitung. Maksudnya ketika XA-nya 0,65 dengan slope 1/400 nanti dapat nilai T-nya itu berapa. Seperti itu. Nah, di sini kan data saya masih width intervalnya 0,1, tapi saya coba lagi kerjakan dengan width intervalnya 0,5 yang lebih kecil. Karena saya mau kerjakan dia untuk menghitung luas area di bawah kurvanya itu menggunakan trapezoidal rule. Nah, kalau datanya seperti ini, saya nggak bisa hitung dengan trapezoidal rule karena ada perbedaan interval antara 0 dengan 0,15. Yang lainnya ini kan width intervalnya semuanya 0,1. Tapi di sini 0,15, jadi nggak bisa. Makanya saya coba lagi dengan mengolah datanya menjadi width intervalnya itu 0,5. Dengan 0,5 ini, dengan T-nya sudah diketahui juga dari slope-nya. Kan tadi slope-nya 1/400. Nah, XA-nya dihitung 0,75 sampai ke 0 dengan width intervalnya 0,05. Jadi kita tentukan 0,75, 0,7 sampai 0. Dengan menggunakan slope 1/400 bisa dapat nilai temperatur untuk masing-masing XA. Setelah dapat XA dan temperaturnya baru kita hubungkan dengan menggunakan figur 19.11 ini sehingga didapatkanlah pola yang seperti ini. Nah, ini kalau kita tandai di titik-titikin terus kita hubungkan garisnya maka akan dapat garis linier yang sama seperti di grafik yang ini. Tetapi titik-titik datanya ini akan lebih banyak. Selanjutnya, dari data ini kemudian kita plot ke dalam suatu grafik XA dengan sumbu X versus di sini versus 1/min RA sebagai sumbu Y-nya. Nah, dapat datanya seperti ini, grafiknya seperti ini. Sama seperti problem 19.13, kita hitung dengan persamaan trapezoidal, didapat nilai 26,50. Nah, 26,50 ini untuk menghitung berat katalis harus kita kalikan dengan FA0-nya. FA0-nya bukan 100 karena A-nya itu cuma 20%, jadi 100 kali 20% dikali 26,50 dapat berat katalisnya 530 kg. Ini nanti kalian bisa coba cek lagi, mungkin saya ada yang salah datanya karena menggaris grafiknya itu langsung di PowerPoint, jadi mungkin nanti hasil berat katalisnya bisa agak berbeda kalau kalian kerjakan ulang. Nah, kemarin juga ada yang bertanya tentang menentukan nilai recycle rasionya. Ini sebenarnya udah ada di Levenspiel chapter 6. Kalau kalian mempelajari, di situ ada dijelaskan bagaimana menentukan titik recycle dari suatu reaktor. R itu sendiri menunjukkan recycle rasio yang bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara volume fluida yang kembali ke reaktor entrance. Reaktor entrance itu adalah titik masuk reaktor dibagi dengan volume yang meninggalkan reaktor. Jadi R atau recycle ratio itu adalah didefinisikan sebagai perbandingan antara volume fluida yang kembali ke reaktor dibagi dengan volume yang meninggalkan sistem.
Recycle ratio ini sangat bervariasi dari 0 sampai tak hingga atau infinity. Reflection suggests that the recycle ratio is raised, the behavior shifts from plug flow to mixed flow. Jadi untuk plug flow reaktor itu R-nya sama dengan 0. Kalau mixed flow reaktor, recycle rasionya itu tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Jadi semakin besar nilai R, maka reaktor itu habitnya makin mendekati habit atau behavior dari reaktor mixed flow. Tapi kalau R-nya itu semakin mendekati 0 atau sama dengan 0, maka reaktor itu sistem kerjanya atau behaviornya itu sama dengan reaktor plug flow. Di chapter 6 juga, di situ ada perbedaan antara menentukan titik recycle. Nah, titik recycle itu tidak ada pakemnya, harus ditaruh di mana, terus harus ditaruh di titik mana. Tapi karena ini desain, jadi memang kita yang menentukan kita mau di titik yang mana memasukkan recycle rasionya itu. Contohnya di sini, gambar yang paling kiri. Dia menaruh titik recycle dari garis ini kan datanya kan antara XA versus sepermin RA. Nah, dia meletakkan titiknya ini mepet sekali dengan titik XAF. Saya jelasin dulu ya, XA0 ini adalah kondisi pada initial condition. Terus XAF ini adalah kondisi pada saat final. XAI itu adalah titik kita memasukkan umpan recycle kembali ke dalam reaktor. Nah, di sini dia menaruhnya terlalu mepet dengan titik final condition atau XAF. Maka hasilnya recycle-nya akan terlalu besar atau too high. Jadi kurang bagus desainnya seperti ini. Terus yang di tengah gimana? Dia meletakkan nilai XAI-nya itu agak ke sebelah kiri. Nah, di sini recycle-nya benar atau bagus kondisinya. Karena nilai average rate-nya itu proporsional. Kemudian bagaimana yang sebelah sini? Nah, dia meletakkan XAI-nya itu sangat dekat dengan initial condition, sehingga recycle-nya itu too low, jadi terlalu sedikit recycle-nya atau kurang optimum. Jadi ini meletakkan titik recycle itu nggak ada pakemnya ya, maksudnya nggak ada rumusnya, tetapi kalian bisa menentukan terserah yang mana, terus nanti lihat hasilnya, apakah hasilnya itu optimum atau tidak. Ini contoh yang kita ambil untuk menentukan nilai recycle ratio di problem 19.15. Saya ambil di titik 0,5. Nah, kalau kalian mau pindahkan umpan reaktor recycle umpannya itu dipindahkan dari titik 0,5, mau dimepetin misalnya ke 0,7, atau kalian mau dia di 0,1, itu nggak masalah, tapi nanti akan terlihat ketika kalian menghitung nilai R-nya. Nanti kita lihat ya ke belakang. Nah, di sini rumus untuk menghitung recycle ratio itu adalah XAI dibagi dengan XAF min XAI. Jadi kondisi XA pada recycle dibagi dengan XA final dikurang dengan XA recycle. Karena tadi saya meletakkannya di titik 0,5. 0,5 itu kan pada suhu 725 Kelvin. Kalau kita cari di figur 19.11. Maka hasil recycle rasionya itu adalah 2. Nah, gimana kalau misalnya tadi di gambar ini, oh saya nggak mau di 0,5, saya mau di 0,6, ya nggak masalah juga. Nanti di sini jadinya masukkan angkanya menjadi 0,6, 0,6 dibagi dengan 0,75 dikurang 0,6. Hasilnya adalah 4. Itu kan terlalu besar. Karena di sini ada pernyataan yang saya ambil dari buku Levenspiel juga bahwa reaktor itu flow arrangement-nya terbagi menjadi plug flow, recycle, dan mix flow. Ketika R-nya lebih besar dari 5, maka itu sudah bisa diklasifikasikan sebagai mixed flow. Kalau misalnya recycle rasionya itu 4, itu kan terlalu sangat mendekati mixed flow. Jadinya nanti reaktor packed bed kalian itu akan bersifat atau behavior-nya itu akan mengikuti reaktor mixed flow.
Sementara bagaimana kalau misalnya, oh saya nggak mau 0,6, saya 0,7 aja, supaya lebih dekat dengan kondisi final, maka di situ nanti hasilnya bisa dimasukkan 0,7 dibagi 0,75 minus 0,7. Hasilnya adalah 14. Nah, 14 itu kan pasti sudah masuk ke kondisi behaviornya mixed flow reaktor. Jadi nggak mungkin. Begitu pula kalau kalian geser lagi ke sini, ke 0,1 mungkin, maka bisa aja hasilnya akan berbeda lagi. Jadi 0,1 dibagi 0,75 minus 0,1 hasilnya 0,15. Maka dia terlalu mendekati sifatnya dari plug flow reaktor. Sementara yang kita inginkan adalah recycle reaktor. Jadi yang paling optimum ya di 0,5 ini. Nah, jadi nggak ada pakemnya ya, nggak ada rumusnya, tapi bisa dicoba-coba menentukannya tuh di titik yang mana yang paling tepat. Karena ini adalah desain sekali lagi. Kalau kalian mau di 0,45 ya silakan, nggak salah juga. Tuh. Yang penting kalau 0,45 berarti temperaturnya juga beda, jadi bergeser ke kiri. Tuh. Setelah itu menghitung beban panasnya. Beban panasnya adalah di sini kita hitung Q1 sama dengan panas sensibel ditambah panas reaksi. Jadi didapatkan bahwa berapa sih panas yang ditambahkan supaya reaktan ini bisa menghasilkan produk dengan XA 0,75 dan temperaturnya 825 Kelvin. Maka tinggal kita tambahkan panas sensibel untuk merubah suhu dari 300 ke 825, kemudian ditambah dengan panas reaksinya untuk XA 0,75 dan 20%, dan N-nya adalah 20 mol per second. Seperti yang sekarang kita udah hitung di awal kan tadi, untuk FA0-nya si senyawa A ini bukan 100, tapi 20 mol per second. Tapi untuk panas sensibelnya tetap menggunakan 100 mol per second, karena yang berubah suhunya dari 300 menjadi 825 itu kan tidak cuma senyawa A, tapi senyawa inert juga suhunya pasti akan mengikuti, berubah dari 300 ke 825. Nah, kemudian dapat nih Q1-nya. Q1 ini steamnya dipasang di entrance point atau awal masuk dari reaktor dengan berat katalis sekitar 530 kg. Terus kenapa beda gitu dengan yang tadi? Kenapa di soal yang 1913 itu malah Q-nya minus dan dikeluarkan dari reaktor? Karena di sana kita lihat bahwa masuknya umpan reaktan itu suhunya lebih tinggi daripada keluaran produknya kan tadi yang di 19.1, sementara yang di problem 19.15 itu suhu masuknya tetap 300 tapi suhu keluarnya pengennya di 825 supaya konversinya mencapai 0,75 Kelvin, 0,75 XA maksudnya. Nah, ini desainnya karena tadi saya meletakkan recycle rasionya itu di titik 0,5 XA-nya, maka suhunya kan tadi 730 Kelvin. Jadi recycle-nya ini masuk di titik di mana suhunya itu adalah 730 Kelvin. Jadi recycle rasionya perbandingan antara volume yang tadi kan di sini ada nih. Recycle adalah perbandingan volume yang kembali ke reaktor dibagi dengan volume yang meninggalkan sistem. Jadi dengan menghitung ini kalian tahu rasio antara volume yang kembali ke reaktor dibagi dengan volume yang meninggalkan sistem itu 2. Jadi kalian tahu kalau misalnya laju alirnya tadi 100 mol per second, terus keluarnya ini juga 100 mol per second, berapa yang kembali ke reaktor? Bisa dihitung dari recycle rasionya ini. Jadi volume yang balik ke reaktor bisa kalian hitung dengan cara mengkalikan antara, maksudnya menggunakan rumus yang ini nih. Persamaan 15. Jadi R sama dengan volume dari fluid yang kembali ke reaktor dibagi dengan volume yang meninggalkan sistem. Jadi bisa kalian tentukan dengan R-nya 2, berapa berarti volume yang kembali dan berapa volume yang keluar menuju alat selanjutnya. Itu untuk problem. Terus untuk materinya kita akan ada tambahan sedikit tentang mole balance in terms of concentration and molar flow rates.
Ini adalah cara menentukan mole balance pada desain reaktor yang saya ambil dari buku Vogler. Pertama yang harus dilakukan kalau ada reaksinya A plus 2B, C menjadi C dengan reaksinya reversible, maka mole balance-nya harus yang pertama kita perhatikan. Jadi tulis dulu mole balance dari setiap spesies yang ada di sini. Kalau kalian buka buku Vogler, di situ ada notes-nya di bawah bukunya, di bawah gambarnya ada notes. Kalau untuk packbed reaktor dia rumusnya nantinya menggunakan dF per dW, jadi menggunakan berat katalis. Selanjutnya adalah menentukan rate law, laju reaksinya. Tulis dulu laju reaksinya min RA sama dengan apa laju reaksinya di sini. Kalau ini kan contohnya min RA sama dengan KA kali CACB kuadrat min CC per KC. Setelah menentukan rate law, baru tentukan stokiometri. Setelah menentukan stokiometri, di sini barulah diklasifikasikan apakah dia reaksinya itu fasenya gas atau reaksinya itu fasenya liquid. Setelah dapat stokiometrinya, sudah bisa menentukan CA, CB, dan seterusnya, barulah kalian menentukan pressure drop. Jadi dalam suatu reaktor, apalagi reaktor gas, maka dia pasti akan ada terjadi pressure drop. Setelah itu baru persamaan ini kan nggak bisa diselesaikan dengan matematika biasa ya. Kalian bisa menggunakan ordinary differential equation, ODE, solver, atau menggunakan polymath. Jadi ada aplikasi yang namanya polymath, mirip seperti MATLAB untuk memudahkan kita dalam mendesain reaktor ini sendiri. Kalau kalian kesulitan menghitung secara konvensional, kalian bisa menggunakan polymath. Polymath itu seperti MATLAB, jadi masukkan bahasa programmingnya, nanti dia akan merunning sendiri hasilnya. Jadi kalian nggak perlu ngitung satu-satu nilai CA, terus nilai min RA itu nggak perlu dihitung satu-satu kalau misalnya kalian sudah punya data dari eksperimental atau dari jurnal. Ini tabel dari Vogler juga tentang mole balance untuk liquid fase reactions, untuk batch, CSTR, PFR, dan PBR atau packbed. Ini kalau fasenya liquid ya, mole balance-nya seperti ini. Kemudian untuk menentukan pressure drop, di buku Vogler juga ada. Jadi flow through packbed, kebanyakan dari reaksi fase gas dengan menggunakan katalis, biasanya dia akan gasnya melewati katalis yang ada di dalam packbed katalis itu sendiri. Jadi gasnya masuk melewati partikel-partikel katalis padatan, kemudian keluar sebagai produk. Untuk menghitung pressure drop, maka bisa digunakan Ergun equation, persamaan 422. Di sini ada dua term. Jadi persamaan itu sebenarnya ini dPdz pressure drop. Jadi perubahan atau penurunan pressure sepanjang Z. Sepanjang Z itu jarakan dari titik ini ke titik ini, misalnya itu Z. Sama dengan min G dibagi rho GCdP dikali 1 min C per C pangkat 3 dikali dengan, nah ini tergantung. Kalau kalian itu alirannya laminar gasnya, maka menggunakan term 1. Kalau misalnya aliran gasnya itu turbulen, maka menggunakan term yang 2 ini. Ini keterangan dari rumusnya, P itu pressure, terus ada P adalah porosity. Porosity dari si ini ya, dari si katalis padatnya itu didapatkan perhitungannya dari volume of void dibagi total bed volume sama dengan void fraction. Nah, ini kalian pasti dapat di materi katalis heterogen. Jadi kan sebenarnya kan materi packbed ini harusnya materinya setelah UTS kan. Harusnya kalian dapat dulu materi tentang katalis heterogen. Jadi kalian udah dapat duluan persamaan porosity ini. Tapi mungkin kalian udah ada yang tahu rumus ini. Bagaimana cara menghitung void fraction ini. Kalau mau baca lebih dalam juga ada di buku teknik reaksi kimia yang ditulis oleh G.M. Smith. Kemudian GC itu adalah conversion factor untuk gravitasi, dP diameter partikel, mu viskositas dari gas yang melalui bed, Z adalah panjang dari packbed pipe-nya, U superficial velocity, kemudian ada densitas dan juga ada superficial mass velocity.
Kalian bisa baca lagi di buku Vogler, itu banyak turunan rumusnya. Kalau misalnya kondisinya seperti apa, nanti rumusnya bisa dimodifikasi, tapi rumus utamanya itu menggunakan si Ergun equation ini. Nah, yang terakhir ini dari bukunya Froment tentang chemical reactor analysis and design. Di situ juga dia ada membahas tentang pressure drop, tapi saya ambil bagian dari tabel 11.1-nya ini aja tentang aplikasi dari fixed bed katalitik pada proses industri. Jadi dia banyak digunakan pada petrochemical industry untuk bagian steam reforming. Kalau kalian masih ingat, pabrik petrochemical seperti PKT atau Petrokimia Gersik, itu dia pada unit amonianya kan punya reforming ya, primary reforming sama secondary reforming. Nah, itu kebanyakan dia menggunakan jenis packed bed ini untuk mereaksikan proses secondary dan primary reformingnya. Kemudian juga ada carbon monoxide conversion untuk menghasilkan vinyl asetat, ada carbon monoxide methanation, ada amonia, sulfuric acid, metanol, dan lain-lain. Dan packed bed reaktor juga banyak digunakan di petroleum refining untuk proses catalytic reforming dan isomerisasi. Atau aplikasinya juga untuk hydrocracking. Sekian untuk materi packed bed reaktor. Kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di MOLS juga bisa. Kalau kalian merasa materinya masih kurang, kalian bisa tambah dengan mempelajari materi-materi yang ada di buku. Nanti buku Vogler mungkin kalian udah punya ya. Nanti buku engineering mathematicsnya akan saya share di grup WhatsApp untuk supaya kalian bisa merefresh ingatannya lagi tentang materi kuliah yang pernah diberikan di mata kuliah kalkulus atau di mata kuliah matematika teknik kimia. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, kalau nggak salah tentang fluidized bed reactor. Kalian bisa baca-baca dulu sebelum kita masuk ke pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.